Kasih kami ucapkan kepada Bapak Lurah Kelapa II yang terhormat Bapak Haji Saipul Tarma Esos MSI yang telah menyampaikan kata sambutannya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudumikum. Kami ucapkan selamat datang guru kita, penceramah kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Munawir Asli. Sallu ala Muhammad. Hadirin, tetap pada acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan pembacaan selawat dari tim Hadro Al-Awabin. Silakan. Dan kepada segenap panitia, silakan untuk dapat melaksanakan tugasnya. Panitia. Sidana Nabi, Sidana Coba duduk aja, duduk aja, duduk. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Kiai Haji Munawir Asli Habibin Nabi, Kiai Haji Munawir Asli Habibin Nabi. Sidana Nabi, 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 Sidana Nabi. Kiai Haji Munawir Asli Habibin Nabi, Kiai Haji Munawir Asli Habibin Nabi. أحمدك اللهم حمدا مستمر عند عطاياك التي لا تنحصر مصليا على ختام الأنبياء والآل وصحب الهداة الأتقياء والآل وصحب الهداة الأتقياء. سيدنا النبي، 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 سيدنا النبي. Kiai Haji Munawir Asli Habibin Nabi, Kiai Haji Munawir Asli Habibin Nabi. أحمدك اللهم حمدا مستمر عند عطاياك التي لا تنحصر مصليا على ختام الأنبياء والآل وصحب الهداة الأتقياء والآل وصحب الهداة الأتقياء. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي،
سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي كي حاجي منور أسلي حبيب النبي كي حاجي منور أسلي حبيب النبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا الله بإني يا ذا شفتي العالية قائم بالفنا أريد أعطي يا ربي إني يا ذا شفتي العالية قائم بالفنا أريد عطيا الله الله يا الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله ورسول الكريم باب رجائي فهو غوصي وغوص كل البرية الله يا الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم
Hadirin wal hadirat, para undangan yang dimuliakan Allah, sejenak kita telah istirahat untuk menyantap atau mencicipi makanan yang telah ada di depan kita. Silakan kepada para jemaah sekalian. Dan setelah itu sebentar lagi kita akan dengarkan hikmah daripada Isra Mi'raj ini. Untuk itu kepada para jemaah sekalian, acara yang kita nanti-nantikan yaitu hikmah daripada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan disampaikan oleh penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Munawir Asli. Dengan Isra Mi'raj, mari kita jadikan intisari perjalanan yang agung untuk menuju kesempurnaan iman dan takwa. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Munawir Asli, al-waqt falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para guru tetap Masjid Jami Al-Ittihad Ki Bukhari panjang umur, sehat wal afiat. Ki Masykuri panjang umur, sehat wal afiat. Ketua Dewan Kemakmuran Panitia Penyelenggara Menteri Perhubungan Haji Muradi. Beliau yang menghubungi saya untuk ceramah malam ini di sini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama supaya subuhnya tidak kesiangan. Saya batasi ceramah sampai 11:30 saja. Pak Lurah tadi yang sudah menyampaikan sambutan, beliau dulu pernah tinggal di kampung saya, di Kampung Sumur, Kelurahan Klender. Dulu di sana jadi RW, sekarang di sini jadi lurah. Mudah-mudahan tahun depan jadi camat di Kalimantan. Jika kita mencermati ayat yang Allah Ta'ala turunkan yang berkaitan dengan perintah ibadah, beda dengan ayat yang Allah Ta'ala turunkan dengan ayat yang berkaitan dengan proses ibadah sholat. Ketika Allah Ta'ala turunkan ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai sekalian orang yang beriman, berupa panggilan untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Asyam. Asyam itu puasa yang pakai aturan. Beda dengan saum. Kalau siam setahun sekali. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu setahun sekali puasa yang pakai aturan.
Kalau Senin Kemis, jika ada sahabat datang ke rumah kita, kita ajak makan siang. Dia nggak mau, dia bilang, ana lagi saum. Kalau saum nggak pakai aturan. Kalau siam pakai aturan. Begini aja saya ingin ceramah, nggak pengen ngomongin Menteri Agama. Saya pengen ngomong lurus-lurus aja ya. Masa suara ajan disamain sama gonggongan anjing? Saya nggak pengen ngomongin itu, enggak. Mungkin nih orang waktu lahir nggak diajanin, digonggongin nih sama anjing. Saya nggak mau ngomongin itu, enggak. Saya nggak mau ngomongin itu ya. Saya emang udah dari awal nggak suka sama dia. Ya dari awal emang udah kagak suka. Saya dari awal emang udah kagak suka. Saya dari awal emang udah kagak suka. Azan enak-enak dibilang sama gonggongan anjing. Itu kalau kita maghrib di rumah punya TV beda channel, beda seni lagu azan. TPI yang azan Ustadz Haji Muhammad Ali, Qori internasional, lahir di Ulu Jami, Kebayoran. Hayya 'alas shalah. TPI. Kalau Indosiar, Haji Amiruddin Said, juara 2 seleknas di Istiqlal tahun 87. Sekarang punya pesantren di Maruyung. Azannya maghrib di Indosiar, hayya 'alal falah. Indosiar. Kalau TVRI Muammar ZA. Insya Allah. Contohin apa jangan? Nggak enak rumahnya di depan. Contohin. Ntar kedengeran. Hah? Contohin ya. Gak apa-apa rumahnya di depan. Contohin ya. TVRI begitu beliau. Masa orang enak kayak gitu disamain sama gonggongan anjing? Iya apa ya? Iya apa ya? Ya Allah. Kalau ada di depan masa giniin. Enak aja nyamain azan sama suara anjing. Ya Allah. Ntar matinya nggak bisa nyebut la ilaha illallah itu orang. Begitu lagi ditarik sama Israel. Ketika Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa, cukup turun ayatnya. Nabinya nggak pakai dipanggil. Asyam, puasa yang pakai aturan. Dalam kitab Nasoih Diniyah Babus Syam, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan walisoimi adabun layak mulu siyamuhu illa biha. Puasa Ramadan ada aturan-aturannya. Layak mulu, tidak sempurna. Siyamuhu, puasa Ramadannya, illa biha, kecuali mengikuti aturan-aturannya. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasoih Diniyah. Maka aturan puasa Ramadan pertama niat.
Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhis sanati. Kalau kita belajar nahu sama Kiai Haji Bunyamin, bacanya Ramadhani. Kalau kita belajar nahu sama Kiai Bunyamin, Ramadhani. Kalau kita ikuti yang umum, Ramadhana. Ramadhana puasanya sah, Ramadhani puasanya sah. Yang kagak sah, Maradona hadhis sanati lillahi ta'ala. Maradona. Waktu Piala Dunia final bertemu dengan Inggris, dia masukin pakai tangan. Bagaimana bisa nyundul? Pendek. Maka sambil lompat tangannya dia gituin, masuk. Katanya berkat tangan Tuhan. Tahun lupa, mainnya jam 2 malam. Ayah pazo lisanahu anil kadhib. Kenapa dibaca ayah pazo? Karena di depannya ada an. Kalau di depannya ada an, ayah pazo. Kalau nggak ada annya, yah pazu. Kalau belajar nahu, ayah pazo lisanahu anil kadhib. Aturan lagi puasa supaya puasa Ramadannya sempurna, jaga lidah, ajak puasa, tidak boleh bohong. Dalam sebuah riwayat dijelaskan jika ada orang beriman dalam hidup keseharian, sekali berbohong, buru-buru disuruh wudhu. Supaya sifat mazmumah yang tercela itu enggak nempel di badan kita. Kita cuci dengan air wudhu. Kalau 2 kali bohong, 2 kali wudhu. Kalau 2 periode, berapa kali tuh? Banyak. Udah gitu minta 3 periode lagi. Ya Allah. 2 periode aja kita begini, apalagi 3 periode. Betul? Saya nggak mau ngomongin itu sih. Saya pengen ceramah lurus-lurus aja. Kita udah pada tahu dia tukang bohong. Bukannya wudhu, dia memandiin, ceburin ke empang. Tuh, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, ayah pazo lisanahu anil kadhib. Supaya menjaga kesempurnaan ibadah puasa kita Ramadan, jangan bohong. Kalau bohong lagi puasa, layak mulu, enggak sempurna. Apa yang tidak sempurna? Siamuhu, puasa Ramadan. Laisa siyam minal akli wasyurbi, wa inna masyam minal lagwi warropasi. Saya pengen ceramah begini aja, nggak usah ngomongin ibu kota dipindahin ya. Saya pengen ngomong begini aja, enak aja lu minda-mindain. Ki Nur Ali boleh mempertahankan ketika ibu kota Batavia, pusat informasi perkembangan negara kita dulu. Di zaman penjajah, kantornya dulu Batavia di Mester, sekarang Jatinegara. Mau diambil sama Belanda. Akses untuk bisa sampai ke Mester cuma bisa lewat Cikampek, Cikarang, Kerawang, Bekasi. Dijaga di sono make Nur Ali. Supaya ibu kota Batavia kagak lepas ke tangan Belanda. Sekarang anak buahnya Belanda mindai. Tuh Kiai Nur Ali, dia bungkus 9 buah batu,
dibungkus kain sarung, dibacain wirid Hizbun Nasor. Senjata itu wiridan untuk berperang. Ketika Belanda sudah ada di lokasi jembatan Kali Citarum, Ki Nur Ali dari ketinggian pohon kelapa melempar itu batu yang sudah diwiridin. Ya, ini kan cerita suara bom, ya harus begitu. Masa suara bom saya contohin, itu mah petasan kembang ceplik. Belum ya? Emang siapa yang mau berhenti? Pakai jam aja kagak. Terburu-buru. Jangan dibilang saya tukang bohong, jangan. Jangan dibilang saya tukang bohong. Nanti dia kesinggung. Wah, gua ada saingan gua nih. Jadi siam dengan saum beda. Ibadah sholat dengan ibadah puasa beda. Ibadah puasa butuh fisik agar mampu menahan rasa lapar dan haus. Tapi ibadah sholat pakai wudhu, persiapan sebelum takbir, hudurul qalb, menghadirkan hati. Kita akan dialog dengan Allah, kita akan dengan komunikasi dengan Allah. Kalau kurang persiapan kagak khusyuk. Maka sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi nilai ibadah sholat itu harus direfleksikan dalam kehidupan. Maka butuh ibadah itu bukan sekedar jumprat-jumprit, ada perubahan. Maka perlu ada rasa khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kayaknya udah ngantuk ya. Bilang Allahnya nggak kuat, kayaknya nggak semangat. Allah. Saya malam ceramah tuh di desa Wanaherang, Bogor, dekat pabrik semen. Maka genteng-genteng rumah warga warna semen semua. Tapi dapat biaya apa tuh? Sebulan sekali. Saya ceramah semalam di situ. Hujan, begitu selesai depan masjid banjir. Nggak bisa lewat, suruh lewat belakang, lewat kober. 12:30 lewat kober pakai payung. Udah di tengah ada suara kayak tadi, Allah. Mirip dah, saya jadi takut. Ayo bilang Allahnya yang semangat. Biar tembus 7 lapis langit. Biar imam besar Habib Rizik segera bebas. Apa kesalahan Habib Rizik? Dia bukan koruptor. Yang terlibat koruptor Menteri Sosial 17 miliar. Habib Rizik kagak pernah kali nyerobot tanah negara, malah tanah pesantrennya mau diambil. Betul? Cuma prokes. Presiden Jokowi sudah mengatakan jika ada warga yang melanggar prokes, cukup minta maaf, bayar denda. Beliau sudah minta maaf, salah, dia ngaku salah. Udah bayar denda 50 juta, masih dikejar-kejar juga. Udah bayar. Kena undang-undang kerumunan. Kemarin Imlek di Bandung kerumunannya luar biasa. Dendanya cuma 500.000. Adil apa kagak? Jawab yang keras. Adil apa kagak? Kurang keras. Adil apa kagak? Biar kedengeran ke istana. Adil apa enggak? Ya
Allah. Sama cucu Rasulullah begini. Sama ulama begini. Bilang Allahnya yang keras. Mudah-mudahan tembus 7 lapis langit. Mudah-mudahan Allah ijabah keinginan hajat kita. Biar besok lebaran beliau imam besar udah bersama kita. Ya Rabbal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Lebaran beliau bakal ada bersama kita. Amin. Ya Rabbal. Jadi setiap kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan buat kita, hambanya yang beriman, ada target, ada keinginan dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Itu target ibadah sholat. Di balik ibadah yang kita lakukan tak sekedar menggugurkan, tapi ada suatu kenikmatan agar dalam kehidupan itu kita bisa mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang munkar. Orang yang bertakwa itu definisi takwa, imtithalul amamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu orang bertakwa. Allah janjiin surat Muhammad ayat 15, mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan taman sorga yang Allah janjikan buat hambanya yang bertakwa. Seperti apa tuh taman-taman surga buat hambanya yang bertakwa? Fiha anharun mimma'in ghairi asin. Ada sungai di sorga yang Allah perlihatkan kepada Nabi waktu Isra Mi'raj. Dijelaskan dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah Asy-Syaikh Ali Abdul Majid Al-Adawi halaman 7, lembaran yang sebelah kiri, baris ke-11 dari atas. Wa qad warada bil khabar an sayyidil bashar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatun usriya bi ila sama wa urija alayya ala jami'il jinan paraaitu arba'ata. Ketika aku di Isra dan di Mi'rajkan, Allah perlihatkan kepadaku sebagian sorga. Di dalam sorga itu aku diperlihatkan ada 4 sungai. Yang pertama mimma'in ghairi asin. Ada sungai yang airnya nggak pernah keruh. Keruh apa keruh? Butek. Siapa tuh yang bersihin? Itu sungai nggak pernah keruh. Beda sama dulu tahun berapa tuh? Rumah warga di Jakarta pada punya akuarium yang di dalamnya ada ikan yang waktu itu viral, yang ikannya jenong. Ikan apa tuh? Hah? Lohan. Semakin besar jenongnya, semakin tinggi nilai jualnya. Padahal lohan itu hasil perkawinan betik sama mujair. Sama-sama jenong. Begini aja ceramahnya ya. Nggak usah ngomongin rencana 3 periode ya. Saya pengen ngomong begini aja ya. Saya pengen ngomong begini aja ya.
Tadi Pak Lurah udah sambutan. Mudah-mudahan ini virus yang terakhir. Sesuai dengan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh mantan Mensos Siti Fadilah. Dia mengatakan Omikron ini virus terakhir. Setelah ini nggak ada lagi. Berdasarkan keilmuan yang beliau miliki, beliau tahu. Saya lebih percaya sama dia dibanding sama Luhut. Dia mah bisnis kan. Di balik penderitaan dia mendapatkan kekayaan. Ya Allah. Saya pengen ceramah yang lurus-lurus aja ya. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ketika Isra Mi'raj, Allah perlihatkan kepada Nabi di dalam surga itu ada 4 sungai. Yang kedua sungai itu isinya susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang rasa susunya itu enggak berubah-berubah. Beda sama susu kita di rumah. Kalau habis subuh rasanya bagaimana? Udah jangan pakai ngomong udah kadaluarsa, kadaluar. Dari muka lu juga gue udah tahu. Masya Allah. Makanya sebelum witir suka dibaca tuh doa taraweh, wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ja'alna fi hadhihi syahril mubarakati minas suhada'il makbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Dikit lagi tuh kita dengar sebelum witir. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, duitnya banyak, ya Robbal. Pohon salam di pinggir sumur. Bilang cakep, gue lagi mantun ini. Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di Duren Sawit. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Ya Robbal. Ada janur kelihatan manis yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Ya Robbal. Dia udah ketakutan aja nih. Dia udah ketakutan aja. Maka dia mohon sama MPR dibikinin undang-undang supaya dia boleh 3 periode. Udah ketakutan dia. Udah ketakutan. Udah ketakutan. Sampai pemilu 2024 dia mau undur jadi 2027. Jadi kan dia terus. Saya nggak mau ngomong itu sih. Ya. Saya nggak mau ngomong itu ya. Kalau itu keluar ini sekalian ngasih tahu, sekalian ngasih kagak enak dah giliran lempengan kita, hari besar kita digeser-geser. Tahun baru Islam hari Selasa digeser Rebo. Maulid liburnya Selasa digeser Rebo. Idul Kurban liburnya Selasa digeser Rebo. Giliran Imlek kemarin Selasa nggak digeser-geser. Saya jadi bingung nih mah anaknya tuh agamanya apaan sih? Giliran sama kita doang. Ini ada wacana sholat Jumat mau digeser hari Sabtu. Ya Allah. Kalau
Kalau nanti benar disuruh dipaksa hari Sabtu Jumat, kita terima, kita diam apa kita lawan? Kurang keras, kurang keras. Takbir, sallu ala nabi. Udah kebangetan kalau Jumat hari Sabtu. Enggak, kesian bini kita beli sampo banyak buat malam Jumat malam Sabtu. Yang ketiga, wa anharun min asalin musaffa. Yang ketiga, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ada sungai yang dari madu tuh isinya. Madu Sumba manis apa pahit? Madu Yaman. Bu, madu manis apa asam? Kalau di madu seorang istri kalau udah di madu enggak semangat hidupnya. Kemarin waktu masih berdua belum di madu, pakai bedak 11 merek. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Pon, NR, Latulip, Merabella, Tulji, Pixi. Itu yang sebutin yang mahal-mahal. Kalau pipa mah kagak. Ya Allah, malam Jumat tidur pakai pipa. Hujan, angin, listrik mati lagi. Mana daster bekas nabunin dia pakai tidur, lebau asap. Laki saking pengen secium-ciumnya lempengan pusar bau asap. Dia naikin ke atas dikit leher, dia pakein balsam, lepedes. Ya Allah. Saat perjalanan Isra Mi'raj, Nabi dipanggil sama nenek-nenek pakai lepis yang dibolong-bolongin. Muhammad, 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 come here. Ngomong apa itu saya? Muhammad, Muhammad, ka dia. Ayah orang Sunda di dia. Tuh ayah. Ayah. Sunda nanti mana? Jawa Timur. Lu masa Sunda Jawa Timur? Ya Allah. Jibril tanya Muhammad, kamu tadi saat dipanggil nengok apa enggak? Enggak, ya Jibril. Emang siapa itu Jibril? Itu nenek-nenek berpenampilan muda. Gambaran dunia yang sudah tua. Semua kita bakal dipisahkan. Mad dunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantikoli. Di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi, semua bakal dipisah dengan yang namanya kematian. Lagi sedang sayang sama itu istri, istrinya cantik, pinter nyari duit. Itu duit laki naruh di mana aja dia tahu. Ajal tiba. Faiza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda. Kiai Fahrul Razi Ishak nggak pernah kita dengar sakit. Sekalinya masuk ke rumah sakit Polri,
Saya di-share sama anaknya, mohon doanya Kiai, Abah masuk rumah sakit Polri. Ya! Kaget. Biasa aja keles. Kenapa saya kaget? Saat itu kiai lagi pada gampang banget mati. Habib Ali Sayyidil Walid. Habis dia di Tebet 2 ketua majelis ulama kecamatan Tebet. Yang kedua pimpinan pondok pesantren 3 hari setelah Walid. Kiai lagi pada gampang mati. Ki Fahrul Razi masuk Minggu, Selasa mati. Ki Nur Ali anaknya dua-duanya mati. Ki Haji Muhammad Amin Nur Ali, Ki Haji Nurul Anwar bin Ki Haji Nur Ali, beda seminggu pada mati. Saya kata dokter, Kiai rawat aja dah. Ya, enggak, ntar gue mati lagi. Saya kagak mau dirawat. Sama dokter spesialis ahli di Rumah Sakit Islam, Dokter Puji. Saya di rongsen 2 jam, 3 kali rongsen. Padahal badan dalam waktu yang berdekatan nggak boleh bersentuhan terlalu sering dengan alat itu untuk mencari tahu saya punya penyakit apa itu. Dokter penasaran. 3 kali rongsen nggak ada gambarnya. Akhirnya diambil kesimpulan, Kiai malam ini harus dirawat. Gak, gua pulang. Saya pulang aja udah. Besok dikirimin obat, gua buang ke sampah. Ntar gua mati lagi. Ada yang ngomong, Kiai itu kan emang udah ajalnya. Iya tapi lihat sebab-sebabnya. Tengku Zulkarnain disuweb mati. Habib Ahyad divaksin mati. Kalau kemarin Gubernur Anies mau dirawat, udah mati dia. Orang pinter dia kagak mau dirawat. Dia ngerawat sendiri aja di rumah 2 minggu. Habib Rizik di rumah sakit Umi kalau mau diswab udah habis. Saya kagak mau ada undangan ke Jambi, ke Medan, ntar gue diswab lagi. Bisa kagak ceramah gue di Al-Ittihad. Segudo mati. Nah kalau datang pakai kain putih doang ke sini, pada pulang jamaah. Alhamdulillah. Ada lagi 1 sungai di antara 4 sungai yang Allah perlihatkan kepada Nabi, min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang isinya khamr, tidak memabukkan, justru ladzatil lisyaribin, nikmat bagi peminumnya. Rasulullah lihat ketika Isra Mi'raj itu 4 sungai keluar. Yang pertama, yakhruju min bismi. Itu sungai yang mimma'in ghairi asin, keluar dari bacaan basmalah yang pertama dari bismi. Itu yang milabanin yang dari susu, yakhruju minallah lafzul jalalah bismillah. Yang dari madu minar rahman, yakhruju minar rahman bismillahirrahman. Yang dari khamr, yakhruju minar rahim, keluar dari kalimat ar-rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala keluarkan 4 sungai. Fa'asqainahu, kemudian Nabi meminum dari 4 sungai tersebut. Dan nanti umatnya bakal meminum air dari sungai tersebut. Ya Rabbal, maka Nabi sebelum minum baca bismillah. Barang siapa yang membaca bismillah biqalbin khalisin, dengan hati yang ikhlas, akan Allah minumkan dari 4 sungai tersebut.
Boleh baca bismillah pakai gaya Muammar ZA, boleh. Muammar kalau ngaji megang mic-nya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mau gaya Humaydi Hambali boleh. Dia megang mic-nya beda. Dicekelin. Bu, dicekelin. Bu, dicekelin. Humaydi kalau ngaji mic-nya gaya pegangnya tuh beda. Dia sukanya lagu Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Humaydi. Kalau mau pakai gaya Syamsuri Firdaus yang kemarin juara 2019 di Turki, yang dicium sama Erdogan. Nanti Indonesia bakal dipimpin oleh presiden yang gayanya seperti Erdogan. Anies Rashid Baswedan. Ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Insya Nawiru buyutakum bis-sholah. Sinari rumah tanggamu dengan ibadah kepada Allah. Ij'alu akhira sholatikum bil-laili witra. Jadikan sholat sunat yang kau kerjakan di waktu malam yang terakhir itu witir. Perbanyak sholat sunat di rumah. Kalau yang fardu di masjid. Makanya 1 jam sebelum waktu udah ada yang tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ada nggak yang suka baca begitu? Ada di sini nih. Alhamdulillah. Enak. Kita dengar itu langsung bangun. Apalagi yang azan Habib Salim. Wow. Salim, ntar azan subuh Salim. Kalau yang azan suaranya enak, gaya Masjidil Haram, subuh di tengah keheningan malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang gak biasa ke masjid langsung ambil kain. Istrinya nanya, mau kemana bang? Masjid. Alhamdulillah. Sebentaran doang pulang lagi. Lebang belum komat, gue mau ngeliat yang azan doang. Ini kagak ada susu apa? Ah, Lem, susu nggak ada Lem? Ada. Saya nyusunya emang jam segini Lem. Ini udah 3 tempat saya ceramah, air putih mulu. Di Cirende tadi dekat rumah Jamal Mirdad Darus Saada, air putih. Terus ke Duren Sawit Haul Ki Haji Salim Basalamah, air putih. Sini air putih lagi. Ini kalau ditaruhin ikan cupang
Yang namanya cupang sekarang kan namanya ada yang namanya serit, ada yang namanya banyak nama, ada 12 nama ikan cupang. Dulu mah tahun 70 orang Betawi sama cupang kagak mau. Malah kalau main hujan-hujanan kakinya gatel. Sekarang itu kutu air yang dulu bikin gatel sekantong 7.000. Allah tuh kalau mau ngangkat rezeki hambanya dari kutu air aja bisa. Nggak lama kemarin dari janda bolong laku. Akhirnya janda rapet kagak laku-laku. Ketika kita perhatikan ayat yang berkaitan dengan ibadah sholat, beda dengan ayat yang berkaitan dengan ibadah selain sholat. Dia pakai Allah Ta'ala taruh kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil. Masya Allah. Nabi waktu mau ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, enggak dikasih buka tuh sendalnya. Ya Muhammad, la takhla na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Muhammad, jangan kau buka sendalmu, karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini ada di dunia karena ada kamu. Laula kama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu, tidak aku ciptakan ini, maka sendalmu jangan kau buka. Sendal Nabi, ada yang tanya lebih mulia mana sendal Nabi dengan sendalnya Nabi Musa. Maka yang lebih mulia adalah sendalnya Nabi karena pernah dipakai saat berjumpa dengan Allah ketika Isra dan Mi'raj. Maka nggak dikasih buka. La takhla na'lai, jangan kau lepas sendalmu. Tapi Nabi Musa disuruh buka. Ya Musa, fahla na'laik, lepas sendalmu. Ini Bukit Tursina, sebentar lagi kau akan mendapatkan apa yang Allah Ta'ala akan turunkan kepadamu. Lepas sendalmu, disuruh lepas. Nabi lebih mulia dibanding Nabi Musa. Maka jika ada ulama datang ke tempat acara, sendalnya suka dibenahin sama panitia, karena yang datang yang mulia. Kalau RT mah kagak dibenahin, malah ada yang hilang sendalnya. Saya pernah juga, udah saya yang ceramah, masa sendal saya hilang? Wah, ini panitianya PA semua nih. Sanuradi, udah ya? Udah. Hah? Silama. Ceramah sejam 2 jam amplop sama. Emang udah dilem hasil rapat terakhir. Kalau saya tambahin jamnya, emang ditambahin kagak loh, udah lengket. Canda. Maafin ya, nggak usah dipikirin. Mau dipikirin kagak nambah-nambah, dipikirin doang. Ada tempat spesial bagi para pelaku semasa hidup yang gampang ninggalin sholat. Namanya neraka Sakor. Ditanya tuh penghuninya, masalah kakum pi Sakor, susu nyampe. Alhamdulillah. Kopi. Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kelihatan di layar saya nyusuk. Kok gue yang nyusuk, lu yang merem?
Itu pakai bilang dokoh, siapa itu? Masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu ada di neraka sakor? Menjawab itu penghuni neraka, qalu lam naku minal musallin. Dulu saya waktu di dunia enggak sholat, sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Makanya dengan hikmah Isra malam ini, as-sholah mi'rajul mu'minin, maka nanti subuh kita hidupkan sholat berjamaah insya. Man sholla subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kulluh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Masya Allah, Allah manjakan kita umatnya Nabi dengan ganjaran pahala yang dilipat gandakan. Umat lain gak punya malam 1000 bulan. Yang punya Lailatul Qadar cuma umat Nabi Muhammad. Kalau besok Ramadan kita dapat sekali Lailatul Qadar, seakan kita beribadah kepada Allah selama 83 tahun 4 bulan. Ada orang sekarang yang umurnya sampai segitu? Ki Haji Zainuddin MZ belum 70. Ustadz Jepri Al-Bukhari baru 40 lebih 3 hari. Lagi merayakan miladnya di Kafe Muslim Pondok Indah. Ngajak temen ngopi. Pulang jam 11 pakai motor gede, belok terlalu miring. Di taman perumahan Pondok Indah ada pasir yang tercecer. Terbalik, palanya kepentok pohon palem, mati. Tuh pala ada yang kepentok mati, ada pala yang kepentok hidup. Tuh, tar dulu, dengerin dulu. Udah tawa aja. Tahun 70 remaja bertiga suka main tuh. Ada mainannya. Yang 2 udah jalan mainannya. Yang 1 belum. Digini-gini ini. Apa namanya? Udah digituin kagak jalan juga. Dipentogin palanya. Baru jalan. Itu yang gue maksud. Waktu zaman itu anak-anak tuh telepon-teleponannya yang dari kaleng susu tuh, yang ada benangnya. Yang 1 di Kebayoran, yang 1 di Joglo. Udah tuh, cikal bakal alat komunikasi HP yang sekarang kita pegang. Anak zaman dulu udah tahu. Nanya yang di Kebayoran, ibu kota Jawa Barat apa? Bandung. Anak kalau nggak mau sholat, nggak mau sekolah, nggak mau sembahyang, anak itu apa namanya? Badung. Dari dulu tuh. Baru nikah 2 tahun perutnya gendut, itu perempuan apa namanya? Ngandung. Kalau jalan meleng aja terus jatuh, kenapa? Kesandung. Yang nyopotin Balai Habib Rizik dari dulu udah ada. Yang sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang waktu malam. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama qaman nisfal laili, pahalanya seperti setengah waktu malam. Enak kalau jamaah, imamnya udah dipilih sama DKM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fatihah saya baru disalin, baru ditasheh oleh Buya Uci Kadu Merak Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah As-Sanusiyah. Fatihah saya baru bener 4 bulan. Fatihah saya baru bener 4 bulan sama Buya Uci. Belum lama tuh, sekitar berapa tahun gitu, ada orang dari Solo ke Jakarta belajar Fatihah, susah banget. Si rotol, si tolol. Lidahnya kaku karena nggak dibaca dari masih kecil. Untung yang ngajarin sabar. Si rotol ladina, si tolol tadinya. Kata yang ngajarin, udah tahu tadinya tolol loh. Maka kalau sholat jamaah imamnya enak, enggak sembarangan maju jadi imam. DKM sudah selektif. Ini yang bakal membawa jamaah jadi terasa nyaman ibadah. Bacaannya enak, makhrajnya enak, perilaku kehidupan sehari-hari juga tuh imam enak dilihat. Kalau masih jadi imam makannya di warteg ngangkat kaki begini, itu juga jadi penilaian. Ya Allah, itu imam kok makannya begitu, tuh nggak punya muruah namanya. Maka imam di kampung saya di Klender, bukannya di sini. Alhamdulillah, di sini pernah saya sembahyang sekali. Ya Allah, Allahu Akbar, enak hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kata saya, ini haflah apa sholat jamaah? Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan pertemuan kita malam ini ada manfaat. Mari ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Ramaikan masjid dengan majelis taklimnya. Guru kita Ki Bukhari ngajar, ramaikan taklim dengan kita hadir, dengan kita duduk, bakal tambah wawasan ilmu kita. Demikian, saya masih ada satu lagi nih. Keburu apa kagak ya? Enggak, bener masih ada satu lagi. Tahu ini keburu apa kagak ya? Benar masih ada satu lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, berkah bulan Ramadan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh penceramah kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Munawir Asli. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan kepada kita dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan kita dapat mengambil intisarinya, kita dapat mengamalkan di rumah tangga kita masing-masing. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai pelengkap acara tersebut, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang insyaallah akan dibacakan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Bukhari bin Kiai Haji Hamzah. Kepada beliau al-waqt wa yatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bi jami'i hamidi ala jami'i ni'ami adada jam'i khalqi wa ma samilahu min afrodi anwa'i karami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zawjati adada khalqi wa ridon nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma ya latifu ya khabir ya sami'u ya basir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir ya man bil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir.
hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir ultub bina fima jarat bihil maqadir wa taqdirna bi ahsani taqdir wa tadbirna bi ahsani tadbir fi kulli khairi wa afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridok wala tuwalliyan waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amroka wa asok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan pembacaan doa maka berada sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi pada para jamaah, baik bapak maupun ibu, saudara-saudara sekalian, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, langkah kita Allah catat sebagai amal kebaikan kita nanti. Amin ya robbal alamin. Akhirnya atas nama pembawa acara memohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.